Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang indah ini. Kita akan berbicara tentang syarat-syarat menjadi penilik jemaat atau penatua di dalam gereja. Alkitab mengupas dan memberitahukan secara jelas dan tuntas tentang syarat-syarat menjadi penilik jemaat atau penatua dalam gereja. Kita perhatikan bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca, "Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepali keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis." Menarik, firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa menjadi seorang penilik jemaat memang suatu tugas yang mulia, tugas yang indah, tugas yang agung, karena memang ini tugas yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa melayani Dia, untuk bisa melakukan hal-hal yang benar, memberitahukan tentang kebenaran, bahkan melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, jabatan penilik jemaat adalah pekerjaan yang indah yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk boleh melayani orang lain supaya mereka digembalakan, baik secara tubuh dan jiwa mereka, supaya mereka semakin dekat dengan Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Jadi jabatan ini adalah pekerjaan untuk memimpin orang, untuk membawa orang semakin mengenal Allah, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kuat di dalam iman, mengenal kebenaran. Jadi kita harus melakukan pelayanan dengan tangan, hati, dan pikiran yang sungguh-sungguh, yang kudus, yang tulus. Tidak boleh kita sembarangan dalam melayani Tuhan. Harus sungguh-sungguh mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Karena Alkitab juga berkata, "Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu." Maka semua orang yang ingin melayani Tuhan harus melayani dengan sikap kasih, penuh rasa hormat, penuh tanggung jawab. Mereka harus benar-benar sungguh mau melakukannya. Bukan pelayanan dijadikan sebagai satu hal yang kedua. Artinya ya, kalau saya sempat saya melayani, atau secara spontanitas saya melayani, saya tidak perlu mempersiapkan diri. Justru karena ini suatu pekerjaan Tuhan, kita harus mengerjakan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Karena lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi jabatan sebagai penilik jemaat bukan hanya bicara tentang pekerjaan, bukan hanya bicara tentang jabatan, tetapi di sana bicara tentang bagaimana kehidupan kita betul-betul menjadi kesaksian, menjadi surat terbuka, menjadi berkat, bahkan kehidupan kita ini menjadi teladan bagi orang lain. Jadi bukan hanya saya sekedar menjadi pemimpin, berada di panggung, lebih terkemuka, lebih dimuliakan, tidak. Tapi bicara tentang bagaimana sikap secara spiritualitas kita. Kita memang layak menjadi seorang pemimpin. Tentang sikap kita, bahwa memang baik dalam pengajaran, perkataan, maupun dalam perbuatan, kita layak menjadi seorang yang diteladani hidup kita. Maka dalam bagian ini, yang pertama, seorang penilik jemaat atau penatua mempunyai sikap yang penting untuk menguasai diri. Sehingga dalam kaitannya dengan diri sendiri, dia harus dapat menguasai diri. Jadi dapat kita katakan harus tidak bercacat, atau sempurna, atau perfect.
Bagaimana kita menjaga kehidupan kita semaksimal mungkin supaya kita ini menjadi pribadi yang sempurna, yang perfect, tidak bercacat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sehingga Alkitab berkata dia harus seorang yang merupakan suami dari satu istri, jadi tidak boleh berpoligami. Atau dia seorang yang harus menjaga kekudusan, tidak boleh melakukan zina, pelanggaran dosa secara seksual, atau dia harus menjaga kekudusannya. Jadi juga perlu menjaga diri supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Karena saya dengar orang bisa saja tidak berpoligami atau tidak berzina dengan wanita, tapi ternyata ada juga yang sesama pria menyukai pria. Jadi istilah orang pedang makan pedang istilahnya. Jeruk makan jeruk. Nah, dia harus bisa menjaga kekudusan hidup. Dia harus dapat menahan diri, menaklukkan diri, menguasai diri, mengontrol diri. Jadi jangan mengumbar hawa nafsu. Baik hawa nafsu yang bicara tentang pelanggaran secara moral maupun keinginan daging. Dia harus bisa menahannya. Ia harus merupakan orang yang bijaksana. Bijaksana dalam pengertian memang secara pemahaman teologis, pemahaman Alkitab bagus, pengajarannya bagus, pengajaran secara moral bagus, tetapi bagaimana spiritual dia? Apakah dalam spiritualnya dia menjadi orang yang bagus? Dia bisa mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang lain, tidak menyimpang secara pengajaran. Jadi bijaksana, orang yang tahu menempatkan diri dimanapun dia berada. Dia harus menjadi orang yang sopan. Alkitab berkata bahwa ya memang kesopanan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dimanapun kita ada. Terhadap orang tua, terhadap anak-anak, bagaimana perilaku kita, bagaimana tutur kata kita. Sikap yang sopan. Meskipun mungkin secara ilmu kita lebih tinggi daripada orang lain, tapi ingat, tata krama sopan santun perlu tetap dijaga. Bagaimana kita menghargai orang lain yang lebih tua. Itu yang juga Alkitab katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya, hormatilah orang yang lebih tua daripada kita. Dengan apa? Kesopanan. Apalagi kita orang timur. Tata krama dan sopan santun diajarkan luar biasa. Tidak boleh kita mensejajarkan anak kecil dengan orang dewasa. Bagaimana kita bertutur kata dengan anak kecil, dengan orang dewasa. Ia harus memberi tumpangan. Jadi suka memberikan tumpangan, murah hati. Memberikan suatu pelayanan, hospitality kepada orang yang memerlukan. Ini tanpa pandang bulu. Berarti kita kenal dengan orang itu, kita tahu kebutuhan orang itu, kita merasa perlu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan dia adalah seorang yang cakap mengajar. Ini bicara tentang suatu kemampuan untuk menjelaskan suatu kebenaran, sehingga memang perlu belajar dengan sungguh-sungguh supaya tidak salah mengajar. Supaya pengajarannya menjadi pengajaran yang dipahami, yang bisa dikerjakan dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi kehadiran seorang penatua, seorang penilik jemaat, bagaimana dia bisa mengajar? Ya belajarlah kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kita tiba-tiba bisa mengajar suatu kebenaran kalau kita tidak pernah mengasah diri untuk membaca, memahami suatu kebenaran daripada firman Tuhan. Dia adalah seorang yang peramah, bukan pemarah. Jadi marah boleh nggak? Boleh. Tapi marah tanpa alasan, marah yang berlebihan, yang tidak diukur dengan penuh emosi, itu sesuatu yang bahaya. Ada saatnya marah, ada saatnya tidak perlu marah. Dan marah harus dikontrol. Jangan sampai menimbulkan sesuatu kekacauan. Dan memang harus menjadi orang yang ramah, ya, kepada orang lain. Dia adalah seorang pendamai, bukan provokator, ya. Justru harus memberi suatu suasana yang
tentram, kedamaian, sejahtera. Dia bukan seorang hamba uang. Bahkan bukan seorang peminum dikatakan. Artinya apa? Minum boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya peminum menjadi seorang peminum anggur atau peminum menjadi mabuk dan sesuatu harus mabuk, maka baru berani, itu suatu masalah. Karena saya tahu bahwa ada seorang yang saya kenal dalam gereja, waktu saya pelayanan di salah satu tempat, dia harus minum dulu, maka baru dia berani untuk ngomong di depan. Dia baru berani untuk berdoa atau dia pengakuan iman. Ya, aneh sekali. Yang membuat kita berani sebetulnya bukan karena kita minum jadi mabuk, tapi karena kuasa Roh Kudus. Maka kita perlu mempersiapkan diri supaya kita berani. Kita harus membiasakan diri. Dan kita harus sungguh-sungguh menyerahkan pelayanan kita dalam pimpinan Tuhan. Sehingga keberanian diri kita pun bukan berasal dari kesanggupan kita, tapi karena pimpinan Tuhan yang memberanikan kita. Dia bukan hamba uang, meskipun dia adalah seorang yang memerlukan uang. Hamba uang berarti menaklukkan diri sebagai budak uang, jadi hamba daripada uang. Apa-apa uang, semua takarannya uang. Khotbah kalau nggak ada uang ya nggak khotbah. Jadi memperhitungkan di sini uangnya banyak maka dia khotbah ke situ. Tidak boleh seperti itu. Dia harus menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan karena memang mencintai pekerjaan Tuhan dan mencintai jemaat yang Tuhan kehendaki untuk dilayani. Seorang penilik jemaat dalam kaitannya dengan keluarganya, dia harus menjadi kepala keluarga yang baik, yang disegani dan dihormati oleh anak-anak, yang menjadi teladan dalam hidup keluarganya, bahkan menjadi berkat bagi anak dan istrinya. Dia harus dapat mengepalai seluruh keluarganya. Jadi indah sekali sebetulnya. Jangan sampai kita tidak bisa memimpin keluarga kita, lalu kita mau memimpin orang lain. Apa kata orang? Ah, dia bisa-bisanya aja mau mengepalai suatu jemaat, mau memimpin jemaat, tapi keluarganya nggak beres. Tapi dalam realitasnya banyak hal yang seperti itu. Orang jago sekali memimpin orang lain, tapi keluarganya dia tidak sanggup untuk memimpin. Sehingga yang terjadi apa? Kekacauan. Dan orang tidak lagi menghargai, menghormati. Kenapa? Karena keluarganya nggak beres. Jadi bahaya. Pelayanan bisa hancur, bisa rusak. Bukan karena hamba Tuhannya, tapi karena keluarganya tidak menjadi teladan. Kita menyuruh orang ke gereja, keluarga kita nggak ke gereja. Kita nyuruh orang lain berdoa, keluarga kita nggak berdoa. Kita nyuruh orang lain baca Alkitab, keluarga kita nggak baca Alkitab. Kita nyuruh orang lain melayani, keluarga kita nggak melayani. Jadi contoh yang paling tepat adalah bagaimana seorang hamba Tuhan menjadi teladan dan keluarganya menghidupi. Sehingga menjadi bagian yang sangat utuh, menjadi berkat bagi orang lain. Karena bila mana keluarganya saja tidak dapat diurusnya, ya maka bagaimana mungkin orang dapat merasa nyaman untuk diurus? Atau bagaimana dia bisa mengurus orang lain? Keluarga saja tidak bisa diurus oleh dia. Dan penilik jemaat harus menjadi seseorang yang bertobat. Kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga harus seorang yang sudah bertobat, lahir baru. Jangan sampai belum lahir baru karena kekuatan kedudukan dia, maka kita pilih karena punya uang banyak, pengaruh besar, dia seorang pejabat, dia seorang yang dikenal sebagai punya banyak uang, kekuasaan, lalu kita serta-merta. Ya jangan, harus kita lihat ini orang sudah lahir baru apa belum. Karena kalau tidak, pelayanan kalau diisi oleh orang-orang yang belum lahir baru akan kacau, menjadi tidak beres, pemikirannya bisa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, ia bisa menjadi sombong, lalu digoda oleh iblis, kemudian jatuh. Nah, jadi hati-hati, nggak boleh sembarangan kita memilih orang lain dalam melayani Tuhan.
perlu benar-benar mengukur, melihat kehidupan dia. Jangan sampai dia menjadi batu sandungan bagi orang lain, baik dalam jemaat, maupun jangan sampai dia tergoda. Misalnya, dia belum bertobat, kemudian menjadi bendahara gereja, lalu uang gereja dia tilep, siapa yang bertanggung jawab? Itu yang pertama. Yang kedua, kerugian luar biasa bagi gereja. Dan memang banyak terjadi seperti itu. Kemudian dia jadi ketua majelis misalnya, bukannya memimpin jemaat, justru dia mempunyai ambisi tersendiri. Lalu semua keluarganya harus melayani. Kalau enggak, dia ngambek misalnya. Kalau enggak, dia mengundurkan diri. Ini kan menimbulkan suatu kekacauan. Atau dia memprovokasi orang lain untuk tidak terlibat dalam pelayanan. Nah, ini sesuatu yang kacau sekali ya. Jadi ia harus mempunyai nama yang baik. Jangan sampai digugat oleh orang di luar sana. Karena saya tahu bahwa ada seorang pengusaha yang luar biasa, lalu melayani di gereja. Tapi kita tahu bahwa ada bocoran dari luar sana bahwa dia melakukan kecurangan di dalam bisnisnya. Lalu dia ditagih-tagih terus hutangnya. Bahkan karena orang sulit melacak dia, lalu dilihat di YouTube. Ternyata bapak ini khotbah terus di gereja. Dia telepon ke gereja, dikira sudah jadi pendeta kan? Ternyata bukan. Tapi kan khotbah terus. Lalu ada orang telepon, suruh bayar hutangnya, jangan dia khotbah terus di gereja. Dia bisa mengkhotbahkan orang lain, tapi dirinya sendiri tidak beres. Namanya di luar sana tidak cemerlang. Orang kelihatan seperti malaikat di dalam gereja. Tapi di dalam masyarakat, dalam berlaku bisnis, menjadi orang yang sangat kotor sekali. Ini masalah ya. Jadi kemudian digugat orang. Bagaimana gereja mempertanggungjawabkan kalau ada terjadi seperti ini? Nah, maka kita harus serius. Melihat satu-satu, kalau memang terjadi seperti ini, segera lakukan sesuatu pembenahan. Nah, sehingga memang ini acuan yang luar biasa, bahwa orang itu harus dikenal sebagai memiliki nama yang baik di luar jemaat, agar bisa menjadi kesaksian. Kemudian, kalau seorang sudah bertobat, ya maka orang itu mampu menghadapi segala tekanan, godaan, bahkan tipu daya yang ada. Maka penting sekali ya. Nama baik penting sekali. Tapi yang lebih penting, yang pertama adalah bagaimana seorang itu sudah bertobat. Supaya digoda apapun dia tidak jatuh. Yang kedua baru nama baik. Karena kadang nama baik tapi belum bertobat itu bahaya. Lebih baik bertobat dulu. Tahu nama baiknya. Nah, maka kita boleh memilih seseorang. Jadi ternyata nggak mudah ya memilih seorang pelayan di dalam gereja. Kalau kita amati dengan sungguh kebenaran firman Tuhan, waduh malu sekali kita. Banyak sekali kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, maka perlu dengan sungguh mempersiapkan diri kita menjadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk terus berjalan benar di hadapan Tuhan. Amin.